Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, barusan kita dengarkan pelajaran yang begitu penting untuk kita tentang penyakit hati yang telah disampaikan oleh guru kita Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Semoga Allah panjangkan usia beliau dalam keadaan sehat walafiat. Dijelaskan tadi tentang buruknya penyakit hati yang namanya sombong, hadirin. Jadi penyakit hati sebenarnya banyak Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana kita dituntut untuk mengobati fisik kita, dan kita kalau kita kena penyakit langsung berusaha minum obat biar diberi kesembuhan oleh Allah, pergi ke dokter biar bisa dapat kesembuhan, maka ketahuilah penyakit hati pun juga harus kita perhatikan. Sebab penyakit hati ini Bapak Ibu sekalian lebih berbahaya dibandingkan penyakit fisik. Kalau penyakit fisik ujung-ujungnya meninggal sehat udah. Orang yang kena jantungan begitu meninggal sehat kagak jantungan lagi, betul apa betul? Orang yang kena stroke begitu meninggal sembuh dari sakitnya. Tapi kalau penyakit hati udah meninggal mah belum kelar urusannya Pak. Azab kubur masih nunggu, ntar di akhirat kena azab lagi. Artinya kalau penyakit hati ini dampaknya besar. Maka sepatutnya bagi kita berusaha menyembuhkan penyakit hati kita, khususnya sifat sombong Bapak Ibu sekalian. Yang mana apa sih pengertian sombong? Dijelaskan oleh ulama, at-takabbur atau al-kibir batrul haq wa ghamtun nas. Pengertian sifat sombong itu batrul haq, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Berarti sombong itu ada dua hal. Mungkin kita sering dengar sombong itu yang ngeremehin orang doang ya, ngerasa dirinya hebat, ngerasa dirinya baik, ngerasa dirinya bagus. Ya itu bagian daripada sombong Pak. Tapi satu lagi, pengertian sombong yang berikutnya adalah batrul haq, menolak kebenaran. Tahu dirinya salah, tahu yang disampaikan tidak benar, tahu kelakuannya tidak tepat, tapi ketika orang memberikan nasihat dia tolak tuh kebenaran. Maka ini termasuk daripada sifat sombong. Makanya Bapak Ibu sekalian, pernah ketika dinyatakan kenapa sih pembesar-pembesar Mekah seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lain-lainnya, kenapa tidak mau beriman kepada Allah? Kenapa tidak membenarkan apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW? Usut punya usut Bapak Ibu sekalian, ternyata yang menghalangi mereka dapat hidayah karena punya sifat sombong. Itu pernah Abu Jahal ketika ditanya, ya Abul Hakam, sebab Abu Jahal dipanggil sama orang Mekah Abul Hakam, hadirin. Ya Abul Hakam, apa pendapatmu dengan Al-Quran yang disampaikan Nabi Muhammad, yang dia mengklaim kalau ini firman Allah, menurutmu benar atau enggak? Maka Abu Jahal pun menjawab, kata Abu Jahal, yang disampaikan Muhammad itu sudah dipastikan bukan buatan manusia. Terkejut orang yang dengar. Kalau bukan buatan manusia berarti firman Tuhan. Dia bilang betul, sebab manusia sehebat apapun gak bakal bisa membuat kalimat seindah yang disampaikan Nabi Muhammad. Terus ditanya kenapa gak beriman ya Abu Jahal? Maka dia jawab, saya terus terang sampai kapanpun gak bakal beriman sama Muhammad. Kenapa? Sebab keluarga saya ini sama keluarga Muhammad itu sederajat. Dulu kalau kakeknya Nabi Muhammad naik onta, kakek saya juga harus naik onta. Kalau kakek Nabi Muhammad naik kuda, kakek saya juga harus naik kuda. Kalau kakek Nabi Muhammad naik keldai, kakek saya juga harus naik keldai. Namun kalau sekarang saya masuk Islam, ibaratnya Nabi Muhammad naik onta, saya jalan kaki di bawahnya. Saya nggak mau, katanya batrul haq, menolak kebenaran. Makanya orang kalau udah punya sifat sombong, hadirin, kupingnya udah gak mau dengar nasihat. Makanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini penyakit sombong nih dampaknya besar sampai Nabi katakan dalam hadis, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah minal kibir. Enggak bakal masuk surga kalau di dalam hatinya masih ada secercah daripada sifat sombong. Sedikit aja sifat sombong menghalangi orang masuk surga. Kenapa hadirin? Sebab orang kalau punya sifat sombong, dia nggak mau dengar nasihat lagi. Ada orang nasihatin, dia ngomong dalam hati, siapa sih ini orang sok nasihatin saya? Ibadahnya juga banyakan saya dari dia.
ilmunya juga kebanyakan saya dari dia. Batul hak. Hingga akhirnya orang kalau punya sifat sombong selalu menolak kebenaran dan selalu berbuat buruk. Apa sih dampak sombong? Dapat sombong, hadirin, cacian, makian itu muncul dari orang yang sombong. Maka lihat syaitan ketika diperintahkan sujud oleh Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Adam alaihi salam, wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Semua malaikat diperintahkan sujud pada Nabi Adam, semuanya sujud kecuali iblis nolak. Kenapa dia nolak? Dia berkata kepada Allah, ya Rabb, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia ya Allah. Kau ciptakan saya dari api, kau ciptakan dia cuma dari tanah. Tujuan iblis mengucapkan begini untuk merendahkan Nabi Adam. Hingga akhirnya keluar cacian makian dari mulutnya iblis. Dan subhanallah Pak, orang kalau punya sifat sombong nih ibarat penyakit hati yang paling sulit ditemukan obatnya. Kata ulama namanya da'ul udal. Da'ul udal adalah penyakit yang hampir gak didapatkan obatnya. Makanya pernah nih diriwayatkan hadirin, ketika iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam, diusir oleh Allah, dihinakan oleh Allah dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah di masa Nabi Allah Musa alaihissalam, Nabi Musa subhanallah punya kesempatan ngobrol sama iblis. Iblis datang kepada Nabi Musa, ya Musa anta kalimullah. Hai Musa, bukankah engkau adalah nabi yang bisa bercakap-cakap dengan Allah? Dikatakan betul ya iblis. Kata iblis, coba dong tanyakan pada Tuhanmu Allah, kira-kira kalau saya mau tobat bisa diterima nggak tobat saya? Pak, kalau tobat, kalau iblis dia tobat mah aman kita semua ya. Semua masuk surga, nggak ada masuk neraka kita. Maka lihat bulan Ramadan kemarin tuh setan pada dipenjarain, yang ngaji Quran enak ngaji Qurannya, yang tahajud bisa kita tahajud. Ya lewat Ramadan datang Syawal, Quran mulai ditinggalin lagi. Betul apa betul? Nah hadirin hadirat, ini kalau iblis dia tobat aman Pak. Tiap hari udah kayak Ramadan terus kita. Maka kata Nabi Musa, dia bilang ente benar pengen tobat ya iblis? Bilang betul. Kalau begitu tunggu, saya bakal tanyakan pada Tuhan ku Allah. Waktu Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan kalau iblis pengen tobat, Allah katakan ya Musa, sampaikan pada iblis kalau dia benar-benar mau tobat dengan satu syarat. Dia bilang apa itu syaratnya ya Allah? Sebagaimana dulu saya perintahkan sujud dia kagak mau, sekarang kalau pengen tobat syaratnya satu. Apa? Sujud pada kuburan Nabi Adam. Dia kerjain tuh, aneh terima tobatnya. Dulu kan gak mau sujud, sekarang sujud deh biar aneh ampuni dosanya dia. Kata Nabi Musa, cuman itu doang syaratnya Allah, cuman itu aja. Kata Nabi Musa, oh gampang ini. Maka begitu punya kesempatan ketemu sama iblis, Nabi Musa pun berkata, ya iblis, engkau benar pengen taubat? Bilang betul. Kata Allah syaratnya satu, kalau engkau lakukan maka Allah ampuni dosamu dan Allah terima taubat. Maka iblis pun bertanya, apa syaratnya ya Musa? Syaratnya satu, sujud pada kuburan Nabi Adam. Dengar kayak begitu Bapak Ibu sekalian, bukannya senang nih iblis, jangan dia malah cemberut. Kata iblis, Musa, dulu waktu hidupnya aja dia nggak mau sujud, gimana kalau udah matinya? Akhirnya sampai sekarang iblis nggak mau tobat hadirin. Gara-gara apa itu? Sifat sombong. Makanya Pak, ayo bersihin hati kita. Jangan biarkan sifat sombong nggak ada gunanya. Coba tanamkan pada diri kita sifat tawadhu, rendah diri kita, sadar siapa diri kita. Kita manusia yang gak luput dari salah dan dosa. Kita manusia yang penuh kealpaan. Kalau kita menyadari diri kita adalah makhluk yang lemah, yang tidak luput daripada dosa, apa yang mau kita sombongkan hadirin? Ibadah kita masih gak banyak-banyak banget. Maksiat kita kadang-kadang sering kita kerjakan. Keindahan wajah, kekuatan fisik, apa yang mau kita banggakan hadirin? Semuanya gak ada yang sempurna. Bapak Ibu sekalian, cuman perlu kita pahami tawadhu juga perkara hati, bukan perkara fisik. Jangan kalau kita pengen tawadhu kemana-mana yang nunduk terus ya. Duduk dia nunduk, jalan dia nunduk, ini mah bukan tawadhu. Nah, dulu pernah nih di masa Sayyidina Umar Ibn Khattab, pernah Sayyidina Umar lihat ada satu pemuda duduk, ditumbuhkan kepalanya, hampir keningnya menyentuh lutut. Dia duduk, dia nundukin badannya.
Sayyidina Umar bin Al-Khattab, seorang murabbi, seorang pendidik hadirin, yang mendapatkan pendidikan langsung dari Nabi Muhammad, paham makna tawadhu sesungguhnya. Maka didatengin tuh pemuda yang membungkukkan badannya, menundukkan kepalanya ketika duduk, dipegang Pak kerah baju belakangnya masih Sayyidina Umar, dibembeng, diangkat ke atas. Kata Sayyidina Umar, "Ya fulan, inna tawadhu bil qalb mahfur riqab." Tawadhu itu letaknya dalam hati, bukan di leher. Jadi kalau ada orang nunjukin kepala, cuman kalau melihat orang ngerendahin, tahu ini bukan orang tawadhu, orang sombong namanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka ayo bersihkan hati kita. Semoga kumpulnya kita di tempat ini mendapatkan pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah hingga bisa membersihkan hati kita dari sifat sombong, dari sifat takabur, dari sifat ujub, dari sifat hasud. Insya Allah bersihkan hati kita saat berjumpa dengan Allah. Nanti di akhirat hati kita udah bersih, hati kita udah selamat, sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Semoga hati kita dibikin selamat oleh Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan hati kita, amin ya rabbal alamin, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang yang bagi mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Syafiq Musyar Bakar